warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, tema semalam sama hari ini kita buat berbeda lagi Ustaz. Jadi memang tiap pekan tema kita berbeda hari ini dalam acara podcast ini bersama kawan-kawan kita dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Ilmu Ustaz. Masya Allah. Kalau untuk hari ini mungkin kita kasih temanya antara musibah dan ujian atau cobaan Ustaz. Sekarang kan mungkin kita ini nggak tahu Ustaz, yang datang ini sama kita ini cobaan atau ujian gitu Ustaz. Menurut pandangan syariat sebenarnya cobaan dan ujian itu seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Cobaan dengan ujian sebenarnya sama saja ya. Cobaan dengan ujian itu sama saja ya. Barangkali yang berbeda itu ya cobaan berupa musibah dengan siksaan. Nah, mungkin seperti itu yang berbeda. Tapi kita tidak bahas itu karena yang dipertanyakan tadi tentang cobaan dengan ujian. Insya Allah sama saja. Yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan fitnah ya. Fitnah dia disebut dengan ujian atau dia cobaan. Bahkan kebaikan yang didapatkan oleh seseorang itu juga merupakan cobaan. Sebagaimana keburukan yang Allah timpakan kepada seseorang juga merupakan cobaan dan ujian, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan, sebagai ujian. Nah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Mengapa? Karena hasil ujian ini nanti ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya bagaimana bisa lulus uji ya, lulus ujian dalam kebaikan, dalam kesenangan, dalam kelapangan dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana pula lulus ujian dalam keburukan, dalam perkara kesempitan, hambatan, himpitan dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan kesusahan, lawan dari kebahagiaan. Nah, di sini tentunya ada hal yang berbeda pula lah dia. Karena sebagaimana kebaikan dengan keburukan ini merupakan perkara yang berbeda. Demikian ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang demikianlah warna hidup kita ini. Maksud warna hidup adalah sesuatu yang menimpa seorang hamba, dia beragam ya. Jadi kita katakan warna supaya dia mudah untuk membedakan. Warna hidup itu berbeda. Ada warna kehidupan yang sifatnya dia indah selalu ya, bahagia selalu ya, senang selalu, gembira selalu. Ada pula ya warna hidup yang dia susah, sempit, sulit, apalagi yang pelit-pelit gitu ya, yang kira-kira dia seperti itu ya, yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, ini warna hidup dalam kehidupan kita seperti ini. Nah, ini semuanya adalah ujian, semuanya adalah cobaan bagi setiap hamba, demikian. Nah, lulus ujinya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ya, sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah SAW dia bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, orang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khairun, karena sesungguhnya setiap perkara orang mukmin, orang beriman itu ya selalu baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidaklah hal tersebut itu berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman, orang mukmin. Jadi ini hanya khusus bagi orang beriman, kondisi seperti ini yang selalu baik kondisinya, baik selalu. Gimana sih? Padahal tadi warna hidupnya beda-beda
ya. Warna hidup setiap orang tuh berbeda-beda, ya. Maksudnya setiap orang, semua orang itu warna hidupnya kalau nggak baik buruk, susah senang, sempit lapang dan seterusnya, ya. Namun ternyata bagi orang beriman dia selalu baik, ya. Kata Rasulullah SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Nah, kalau ya perkara-perkara yang menyenangkan itu menghampirinya, datang kepadanya, maka dia bisa bersyukur. Dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Lihat. Nah, kesyukuran berarti adalah lulus uji dalam perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang merupakan kebahagiaan, perkara-perkara yang merupakan kelapangan, keindahan, ya, kegembiraan. Bentuk lulus ujinya adalah disyukuri. Itu baik bagi seorang hamba, demikian. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Namun sebaliknya, apabila perkara-perkara yang memudaratkan, perkara-perkara yang menyusahkan, perkara-perkara yang menyempitkan, ya, dan apa saja yang semisal dengannya, keburukan-keburukan, ya, maka orang mukmin tadi sabara, dia bersabar, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Lihat. Berarti dalam warna hidup, kondisi hidup di mana sempit, sulit, ya, demikian pula susah, ya, maka sesungguhnya lulus uji darinya adalah dengan sabar, demikian. Jadi inilah dia bentuk lulus uji dalam kehidupan, yaitu syukur dan sabar. Syukur untuk perkara-perkara yang menyenangkan, sabar untuk perkara-perkara yang menyulitkan. Demikian, seperti itu. Jadi Ustaz, sudah pasti fitrahnya manusia ini Ustaz, kan ketika diberi ujian pasti tidak suka gitu Ustaz. Pasti kalau ujian kesenangan tentu suka. Iya kan gitu. Itu juga ujian loh. Iya. Jangan lupa ya. Maksudnya yang menyempitkan tadi Ustaz. Oh, iya. Kesusahan, kesulitan ya. Apa bisa dibedakan antara untuk diri kita sendiri Ustaz, ketika kita diberikan cobaan yang tidak kita sukai gitu kan, kita kurang bersyukur kan gitu kan. Apakah itu bisa disebut dengan musibah atau gimana Ustaz? Seseorang yang dia mendapatkan musibah lantas dia tidak bersyukur dari kenikmatan yang didapatkan, ya tentunya orang seperti ini dia tidak memiliki sifat sabar. Yang kedua, kurang memang rasa syukurnya. Ya, kurang rasa syukurnya. Semestinya memang ya dia harus melihat seorang mukmin ini, kalau dia jujur orang mukmin, sesungguhnya hadis yang kita sebutkan tadi, ya, hadis motivasi untuk bisa memiliki sifat sabar tatkala diuji dengan keburukan, perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan bisa bersyukur ketika mendapatkan ya kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Seperti itu mestinya motivasi. Karena hal ini membuat Nabi SAW takjub kan begitu ya. Sungguh indahnya ketika contoh kita hidup di zaman Nabi, Rasulullah bangga dengan kita, takjub dengan kita, kan begitu ya. Yang jelas ketakjuban Nabi SAW ini tak akan hilang. Memang demikian. Dan ini merupakan ciri orang beriman. Nah, kalau sesungguhnya orang beriman gak akan demikian. Ketika perkara-perkara yang buruk itu menimpa dirinya, maka dia bisa bersabar. Nah, itu dia. Permasalahannya, apa sih yang bisa menggugah seorang muslim, mukmin itu bisa sabar? Nah, disinilah bedanya dengan orang-orang biasa. Ya. Ya mungkin barangkali yang diinginkan, gimana sih caranya supaya kita bisa sabar, kan gitu ya. Gimana supaya kita bisa sabar? Baik, ya tentunya sifat manusia kan ini ya akan bisa dia meraih sesuatu, bertahan pada sesuatu ketika dia diberikan motivasi. Betul tidak? Iming-iming lagi kan gitu. Ya. Sebagaimana kita giat bekerja, giat berusaha ketika diiming-imingi. Betul tidak? Seorang pegawai akan rajin bekerja ketika bos atau pimpinan perusahaan atau perusahaan tersebut menyediakan bonus besar bagi pegawai tersebut. Kira-kira yang jadi pegawai ini semangat gak kira-kira?
semangat banget gitu kan. Sakit pun kalau bisa jangan sampai absen, betul nggak? Ya, demikian. Nah, begitulah ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi besar ya bagi orang beriman supaya dia bisa bersabar ketika dia diuji dengan ditimpakan musibah, perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Apa contohnya? Contohnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kesabaran tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan koleksi pahala yang tidak bisa dihitung. Pahala yang terus didapatkan terus menerus tanpa bisa dihitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu. Orang yang sabar. Dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka sesungguhnya tanpa batas. Masya Allah. Hanyalah tanpa batas itu pahala mereka. Nah, kalau orang-orang beriman yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha benar, perkataannya pasti benar, janjinya pasti benar. Tentunya hal ini akan memberikan motivasi besar bagi dirinya untuk sabar. Kenapa? Ternyata dengan sabar ya atas musibah yang Allah berikan, maka ini dia sedang mendapatkan aliran pahala, koleksi pahala yang tiada bisa dihitung jumlahnya olehnya. Nah, seperti itu. Ini satu ini saja sudah cukup baginya untuk apa? Untuk bisa bersabar. Lebih-lebih ternyata apa? Banyak ternyata motivasi dan keutamaan sabar ini. Apa berikutnya? Contohnya adalah ya, sabar ini ya ternyata dia sebagai satu faktor atau satu sebab yang dengannya seorang hamba akan bisa kembali ke kampung halaman di akhirat, di mana nenek moyangnya Nabi Adam dan istri ibunda Hawa itu diciptakan di sana. Di mana itu? Kampung halaman kita di mana itu? Surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas mereka itu. Membalas mereka itu dengan apa? Surga dan sutra. Disebabkan kesabaran mereka dahulu. Lihat. Karena kesabaran inilah maka Allah balas. Yang membuat Allah ridho. Ya pantaslah. Ya. Allah kasih ujian. Allah kasih ujian. Ternyata lulus uji. Wajar tentunya Allah SWT akan ridho dengannya. Sebagaimana seorang guru ketika dia menguji muridnya, ternyata sang murid lulus uji. Kira-kira senang gak guru tadi? Senang. Begitulah Allah SWT. Tentunya Allah SWT lebih utama ya, keridhaan yang tentunya berbeda dengan keridhaan para hambanya. Allah ridho dengan hamba karena lulus uji dari musibah yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Lulus uji dengan sabar dia, nerima dia dengan apa yang ditakdirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar menerima, bahkan dia bisa bersabar, bahkan dia bisa ridho. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala balas itu dengan surganya. Padahal surga itu enggak bisa dibeli dengan amal. Tapi ternyata dengan sabar Allah ridho, lantas Allah berikan kepada hamba tersebut sebagai balasannya. Luar biasa. Demikian. Seperti itu. Jadi Ustaz, selama ini kan Ana sering dengar Ustaz, katanya kalau orang-orang yang beriman itu Allah berikan ujian, dan orang-orang yang suka bermaksiat Allah berikan musibah. Apakah tepat dengan bahasa seperti itu Ustaz? Ujian diberikan kepada orang beriman. Kemudian musibah diberikan kepada orang-orang yang pelaku maksiat, orang pelaku maksiat. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan manusia ini kan dia tetap melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu ya adalah pelaku dosa, bahkan khata', yaitu wazannya fa'al,
yaitu namanya sighah mubalaghah ini dia. Yaitu bentuknya berlebihan dalam melakukan kesalahan tersebut. Jadi setiap manusia, baik itu yang mukmin atau yang tidak mukmin, itu pelaku dosa. Jadi orang mukmin melakukan dosa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu bentuk perkara yang mungkin dia tidak sukai, yang disebut oleh dia buruk itu, perkara yang buruk bagi dirinya. Ya, tapi belum tentu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keburukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini buruk menurut versi manusia tersebut. Bisa jadi dikarenakan memang dosa dia. Dan seorang beriman ketika mendapatkan satu yang buruk itu bisa jadi karena dosanya pula. Begitu. Makanya kita jangan terlalu merasa seperti malaikat begitu, bersih dari dosa. Suci gitu. Iya, suci dari dosa. Maka ya Allah, aku beriman, kenapa engkau timpakan musibah kepadaku seperti ini? Ya, dikatakan musibah, ini ujian. Bagi orang pelaku maksiat itu musibah, sama saja itu musibah. Ya, demikian. Itu musibah. Ya. Sesuatu yang menimpa anak manusia dari keburukan disebut dengan asoba, yusibu, musab, sesuatu yang ditimpakan. Ini namanya musibah. Tetap saja namanya musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian. Bahkan ya untuk kebaikan juga disebut dengan musibah. Allah sendiri mengatakan ma asobaka min hasanatin, apa saja yang asoba, dari kata asoba yusibu, musab, sesuatu yang ditimpakan. Di sini kebaikan. Jadi kebaikan juga disebut dengan musibah. Tapi jarang dalam lisan kita disebut dengan musibah, ya. Secara bahasa kebaikan juga disebut dengan musibah. Hanya saja secara uruf kebiasaan manusia dalam pengucapan keburukan itu bukan musibah. Padahal ya perkara yang baik itu bukan dikatakan musibah. Adapun perkara buruk lah yang dikatakan dia musibah secara uruf kebiasaan manusia. Adapun perkara baik disebut dengan nikmat, kan begitu ya. Tapi secara bahasa disebut dengan kalimat musibah juga. Demikian, seperti itu. Karena dia sesungguhnya ujian. Jadi baik dan buruk sesungguhnya itu adalah ujian. Gitu, baik dan buruk. Buruk itu pun itu ujian. Itu musibah, ya musibah. Demikian, begitu. Hanya ini mungkin lisan yang terbiasa dalam kebiasaan manusia. Ya tak masalah, yang penting sesungguhnya ya kita bukan permasalahan apakah ini musibah kemudian sibuk dengan apa? Ini istilah, ini musibah, kemudian ini adalah apa? Ujian. Lantas kita lupa untuk mencari apanya? Solusinya. Untuk memiliki apa? Untuk memiliki upaya agar lulus uji. Ya begitu. Apa sih ujian pada musibah berupa keburukan? Apa ya standar lulus uji pada kebaikan yang diarahkan kepada dia? Begitu. Itu yang penting, bukan tadi istilah-istilah ini. Yang penting jangan ketika salah dalam mendefinisikan istilah ini lantas salah pula dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tetap saja ya kalau saya pribadi memandang itu sama ya. Orang mukmin bisa ditimpa musibah. Perhatikan dalam satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, ma asabaka ya ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ma yusibal muslima, apa saja yang yusib dari kata asaba yusibu musibatan, apa saja yang menimpa seorang muslim. Ini merupakan mukmin ya. Musibah menimpa orang mukmin. Dalam riwayat Muslim disebutkan ma asabaka ma yusibul mu'mina, apa saja yang menimpa orang mukmin itu musibah. Begitulah. Ya, jadi maksudnya begini, orang mukmin maupun pelaku maksiat ya, itu tetap saja keburukan yang menimpa dia disebut dengan musibah. Bahkan secara bahasa kebaikan pun bila datang kepadanya itu disebut dengan musibah. Hanya saja secara lisan manusia ya, kebiasaan manusia tidak mengatakan itu musibah, kenikmatan katanya, kan gitu ya, kebaikan katanya, seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Rasulullah bersabda tadi, ma yusibul muslimah,
apa saja yang menimpa seorang muslim berupa musibah min wasabin wala mayusibul muslima min nasabin wala wasabin, berupa kepenatan dan kesakitan, rasa sakit. Begitu juga gundah gulana, kesedihan, kemudian gangguan, sampai pun demam. Begitu juga sampai pun hatta syaukah, sampai duri yang menusuknya. Itu musibah disebut, ya. Tidaklah hal demikian, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan bentuk mayusibul mu'mina, apa saja yang menimpa, musibah itu menimpa orang mukmin, min syaukatin fama fawqaha, berupa duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat ketimbang itu, rasa sakit yang lebih lagi, ya. Illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya dengan musibah tersebut, atau Allah akan menghapuskan kesalahan dengan musibah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Jadi tetap saja musibah. Jadi istilah ini mungkin tidak usah diperdebatkan lah. Kalau secara istilah ya kita katakan salah secara syar'i. Tapi tidak masalah, bagi orang mukmin disebut dengan ujian, bagi orang pelaku maksiat disebut dengan musibah, bagi orang kafir disebut dengan siksa, begitu. Ya begitu. Bisa jadi juga ini sebenarnya sebagai siksa bagi orang apa? Orang mukmin, agar menghapuskan dosanya, agar dia tidak akan tersiksa di mana? Di akhirat, begitu. Ya. Itu menunjukkan apa? Baiknya. Dan ini merupakan bentuk motivasi bagi setiap mukmin muslim. Tatkala Allah memberikan keburukan bagi dirinya, dia harus sadar bahwasanya ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala ternyata cinta kepadanya dan berbuat baik kepadanya dengan tanpa menangguhkan balasan dosa di akhirat yang itu lebih parah ketimbang di dunia. Allah cukup membalasnya dengan apa? Memberikan satu ujian, tertusuk dengan duri itu paling ringan, ya, penat, capek, sakit dan seterusnya dari hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya. Ternyata ini Allah inginkan dihapuskan dosa-dosanya di dunia, agar di akhirat dia tidak memiliki dosa lagi, sehingga dia disiksa di akhirat yang Masya Allah paling ringan dari siksa tersebut di akhirat adalah sepasang sandal yang bila dikenakan itu terbuat dari api neraka. Bila dikenakan di kaki, nggak mungkin di tangan, apalagi di kepala. Ya. Itu apa? Di kaki itu digunakan, maka menggelegak otaknya, Masya Allah, menggelegak saking panasnya. Itu yang paling ringannya. Dan satu harinya itu di akhirat adalah 1000 tahun dari hitungan di dunia. Masya Allah, nggak bisa kebayangkan, ya. Oleh karenanya, ya. Dan itu masih cerita masalah ini. Apinya, tadi siksa paling ringan. Apinya itu adalah berapa? Di sana, di akhirat itu 70 kali lebih dahsyat ketimbang api yang paling panas di dunia. Ya, kalau begitu berarti ketika kita bandingkan antara siksa di akhirat dengan siksa di dunia, yang sesungguhnya ketika Allah sementara memberikan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh anak manusia, bahkan orang beriman itu berdosa, ternyata Allah balas di dunia, itu menguntungkan dan itu tak seberapa. Itu bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepadanya. Itu merupakan bentuk kebaikan Allah kepada dirinya. Inilah yang membuat seorang mukmin bisa dia bersabar. Kan dia tahu ternyata apa? Allah sayang sama aku kok, gitu. Ya kalau dikatakan, ya Allah kenapa kok aku diuji dengan seperti ini? Ya Allah kenapa engkau timpakan musibah kepadaku seperti ini? Bukankah si fulan dan si fulan ini pelaku maksiat, kenapa tidak ditimpakan seperti aku ditimpakan olehmu musibah tersebut atau lebih parah? Maka kita katakan orang ini tidak paham. Makanya kita katakan orang ini kurang beriman. Kalau dia beriman lah bahwasanya, ya, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, di mana Allah menyegerakan siksa atas dosa yang dia lakukan, yang dia merasa sok bersih, sok suci dari dosa tersebut, ya. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah.
Allah nggak tangguhkan itu siksaan atas dosa yang dilakukan itu di akhirat, Allah timpakan di dunia. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau dia beriman tentang hal ini, tentunya dia akan sabar. Makanya yang bisa sabar itu cuma orang beriman. Loh Ustaz, selama ini saya tidak bisa sabar, berarti kurang beriman. Setelah tahu apa yang kita jelaskan ini, makanya mestinya lebih beriman, bisa lebih sabar begitu. Itu bentuk cinta Allah, itu bentuk kasih sayang Allah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah uji mereka, gitu. Itu bentuk cinta, gitulah. Bentuk cinta, Allah uji. Itu bentuk cinta. Masya Allah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, berarti Allah sayang sama aku, cinta sama aku, kan begitu. Allah baik sama aku, gitu. Ini saja kita katakan tadi. Andaikan satu keutamaan dari keutamaan, sebenarnya kita baru sebutkan sebahagian, belum banyak lagi ya. Kita belum sebutkan ya beberapa keutamaan yang lain. Kita sebutkan sebahagian. Andaikan satu saja keutamaan itu yang menjadi acuan kita untuk bersabar ketika kita ditimpa musibah, sudah cukup. Namun Masya Allah, ketika kita semakin banyak mengetahui keutamaan itu, semakin bisa bersabar. Ya, ketika ditimpa musibah, mampu nggak kita senyum? Bukan merengut, senyum. Ya kan, Masya Allah. Jatuh gitu ya, berdarah-darah, Alhamdulillah gitu. Gila ini orang. Ya mungkin dia katakan karena dia tak tahu dikatakan gila, tapi sesungguhnya orang kata Masya Allah ya. Mungkin dia juga astagfirullah, istighfar, ini atas dosaku, begitu. Kalau dia bisa bersyukur, Masya Allah ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tabrani disebutkan ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, dahulu Rasulullah apabila datang kepada beliau perkara yang menyenangkan, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya maka sempurnalah kesolehan-kesolehan tersebut. Dan apabila datang kepada beliau perkara-perkara yang tidak menyenangkan, luar biasa, beliau masih bisa bersyukur. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Nah, begitu. Jadi bukan orang gila. Bukan orang gila ya. Demikian. Masya Allah. Firman Allah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, Masya Allah. Ini diingatkan juga, Masya Allah. Ini juga. Dan kalaulah ini firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali mampu dia untuk menerimanya gitu, Ustaz. Menerimanya, lalui sesuai dengan kemampuannya. Seberat apapun pandangan manusia, ya, sejelek apapun mungkin ungkapan manusia kepada dirinya, ya, atau pujian yang berlebihan, atau katakan luar biasa orang ini ya, musibah yang seperti ini luar biasa, ini tidak ada orang tertimpa musibah seperti ini. Sesungguhnya itu dimampui olehnya, itu dimampui oleh dia. Oleh karenanya, andaikan satu ayat ini saja tadi yang tadi antum sampaikan, syukron ini, jazakallah khairan. Ini saja kalau seandainya jadi acuan bagi seseorang untuk sabar dia ketika tertimpa musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai dia jadikan ayat ini sebagai ayat ruqyah bagi dirinya. Ketika mau mungkin ngomel, ngedumel, merepet, ya kan? Atau dia marah, baca ini, ruqyah diri sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syaitan ingin mengganggu supaya ayo marah dan marah gitu kan. Bacakan ini sebagai ruqyah. Allah tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah cukup bagi dia. Demikian, seperti itu. Ustaz, terakhir nih sedikit aja Ustaz. Kadang kita kan lupa kita Ustaz, ketika kita diberikan nikmat, harta, istri, anak, dan lupa kita kepada Allah. Istrinya berapa? Istri baru satu. Baru satu, iya. Berarti satu saja disyukuri kan? Satu disyukuri, insya Allah akan ditambah. Karena memang demikian, ya. Sesuatu yang disyukuri pasti ditambah. Makanya Rasulullah itu selalu ditambah-tambah kenikmatan, karena beliau dalam kondisi ditimpa musibah pun seperti kata Aisyah tadi radhiyallahu anha, beliau mampu untuk apa? Bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apalagi ini murni nikmat. Ketika disyukuri, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya.
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah. Surah apa ini? Ibrahim ayat berapa? 7. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini Masya Allah. Ini luar biasa ini apa moderator kita ini ya. Host kita nih Masya Allah ya. Ingatlah ya. Dan ingat tatkala Rabb kalian itu mengumandangkan ya. Sungguh bila kalian bersyukur, lihat, bersyukur, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Lihat itu. Itu janji Allah loh. Kalau Allah enggak janji saja, hanya sekedar komentar atau pernyataan begitu, Allah pasti akan penuhi perkataannya. Tapi ini janji. Kalau syarat dipenuhi maka apa yang dipersyaratkan akan didapatkan, demikian. Bersyukur maka ditambah. Namun kalau bila kufur sesungguhnya adabku sangat pedih. Ini juga sebagai ancaman, demikian. Nah, seperti itu. Ya, lanjutkan. Jadi udah Ustaz jawab dari Ustaz. Oh, udah jawab ya, Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita harus banyak bersyukur, demikian. Nah, itu kuncinya. Sebenarnya cukup dua saja, syukur dan sabar, begitu. Contohnya kita kehilangan satu harta kita atau satu yang kita sukai, kita cintai dari nikmat-nikmat Allah. Kita bisa melakukan dua hal sekaligus, sabar sekaligus syukur. Sabar atas nikmat yang hilang, bersyukur di mana tidak banyak nikmat yang hilang. Maka lihatlah betapa banyak orang yang kehilangan lebih parah ketimbang kita. Gitu. Masya Allah. Inilah orang beriman. Orang cerdas dari kalangan orang beriman adalah mampu mengumpulkan dua hal ini. Ya, itu apa? Sabar dan syukur. Masya Allah. Luar biasa. Baik Ustaz, sudah malam Ustaz. Mungkin bisa kita tutup nih Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Untuk kata terakhir mungkin innallaha ma'as-sabirin Ustaz. Oh, Masya Allah, ini juga luar biasa. Ini mau dijelaskan lagi kira-kira ini? Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti sampaikan tadi kan itu. Iya, betul ya. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya ini, itu kebersamaan, pertolongan Allah, bantuan Allah, perhatian Allah luar biasa. Host kita ini Masya Allah, nggak usah diganti-ganti host kita ini Masya Allah ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu. Wa anta fajazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.